Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala ashabi sayyidina Muhammad wa ala azwaji sayyidina Muhammad wa ala dhurriyyati sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad wa sallam tasliman katsira. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sahibil nasabil syarif wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan nakunu biha mahbubina laka wa mahbubina lahu bi'afiyah. Allahumma aftah bainana wa baina qamina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah majlis burdah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali bisa berkumpul bersama dalam majlis rutin kita pembacaan qasidah burdah. Dan hari ini kita berada di malam yang kedua di bulan Sya'ban, yang mana Sya'ban adalah bergandengan tangan dengan bulan Ramadan. Orang-orang tua kita, para salafun saleh mengajarkan kepada kita kalau sudah masuk sejak bulan Rajab, Sya'ban, itu doanya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah kita telah melewati bulan Rajab. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita di bulan Rajab, istighfar kita di bulan Rajab, permohonan ampun kita kepada Allah atas dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, sehingga kita sebelum masuk bulan Ramadan kita sudah dibersihkan oleh Allah dari segala dosa-dosa di bulan Rajab. Dan masuk ke bulan Sya'ban kita perbanyak untuk kita menghias diri kita dengan mengikuti Rasulullah SAW, sebagaimana diriwayatkan Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab bulannya Allah, Sya'ban bulanku, bulan Nabi Muhammad, dan Ramadan bulannya umat Nabi Muhammad. Maksudnya bulannya Allah adalah di bulan Rajab Allah tumpahkan, Allah gerojok, Allah obral besar-besaran pengampunannya. Itu maksudnya bulannya Allah. Jadi di bulan Rajab makanya kita sering membaca istighfar Rajab ya. Selesai salat subuh dan salat maghrib atau isya yang sebanyak 70 kali itu. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Itu dalam rangka diantaranya adalah untuk kita sebelum menyambut tamu agung yang namanya bulan Ramadan, selayaknya kita mau menerima tamu. Biasanya kan tuan rumah sebelum tamu datang bersih-bersih ya, sapu-sapu. Hakikatnya gitu, kita di bulan Rajab itu bersih-bersih diri, berbanyak istighfar sama Allah, karena akan kedatangan bulan agung, bulan Ramadan. Di bulan Rajab banyak istighfar. Masuk bulan Sya'ban, bersih-bersih kan sudah. Bulan Sya'ban adalah bulan untuk berhias, bulan untuk berhias. Habis rumah dibersihkan, kita mau adakan acara ya, misalnya tasyakuran, walimatul khitan, dibersihkan dulu rumahnya kan, sebelum tamu datang kan dibersihkan. Iya. Oi, dengerin dulu ya. Sebelum tamu datang dibersihkan rumahnya kayak semacam tuan rumah ya. Tadi Pak Ustadz Amin dan adik-adiknya yang Masya Allah ini semuanya tadi sebelum acara bersih-bersih menyambut kita untuk hadir di malam ini. Setelah bersih-bersih dikasih wangi-wangian, mungkin bakar dupa. Ini kemarin nyala lampunya, tidak tahu sekarang mati.
dikasih lampu hias-hias ya, supaya meriah. Begitu juga sebelum masuk bulan Ramadan, bulan Rajab kita mohon ampun semua Allah dari dosa. Bulan Sya'ban untuk menghias dengan apa? Dengan memperbanyak selawat. Makanya sebagian tadi juga diriwayatkan ya, wa Sya'ban syahri. Sya'ban itu bulannya Nabi. Maksudnya apa? Bulan untuk perbanyak selawat. Sebab turunnya ayat perintah tentang selawat itu di bulan Sya'ban. Ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Itu ayat turunnya di bulan Sya'ban. Perintah untuk berselawat. Karena itu dinisbahkan bulan Sya'ban bulannya Nabi karena perbanyak ayat, karena inilah turunnya ayat di bulan ini, turun perintah selawat. Ya. Sebenarnya banyak kejadian-kejadian di bulan Sya'ban itu banyak, adik-adik. Kejadian-kejadian yang sangat bersejarah dalam kehidupan kita sebagai muslim, sebagai orang yang beragama Islam. Iya. Apa di antaranya? Kejadian-kejadian yang sangat penting untuk kita ketahui. Di antara beberapa kejadian yang disebutkan di sini, bulan Sya'ban itu di samping turunnya ayat perintah selawat, bulan Sya'ban juga bulan di mana Rasulullah merubah arah kiblatnya atas perintah Allah. Yang awalnya sholatnya Rasulullah itu menghadapnya ke Baitul Maqdis yang ada di mana? India ya. Di mana? Baitul Maqdis di mana? Di Palestina. Iya. Di Palestina. Nabi Muhammad itu kan Isra Mi'raj, Isra'nya dari Makkah menuju Palestina. Masjidil Aqsa. Kalbut kepi dah ngantuk. Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram di Mekah menuju Madinah boleh. Masjid Palestina. Masjidil Aqsa di Palestina. Ulangi lagi ya. Nabi Muhammad kalau hijrah dari Mekah menuju Madinah itu hijrahnya Nabi. Tapi kalau Isra dari Mekah menuju Palestina, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ya? Dulu kiblatnya kita itu para sahabat sebelum ke Mekah itu menghadapnya ke Masjidil Aqsa di Palestina. Paham adik-adik? Ingat ya, ini pengetahuan buat sampean ya. Jadi di bulan Sya'ban itu pertama ada kejadian turunnya perintah selawat di bulan Sya'ban. Terus perubahan arah kiblat yang awalnya menghadap ke Masjidil Aqsa berubah menghadap ke Masjidil Haram di Mekah. Makanya ada namanya Masjid Kiblatain ya. Dulu Nabi itu perubahan menghadap itu ketika sholat beliau. Jadi rakaat pertama menghadap ke Masjidil Aqsa, rakaat setelahnya menghadap ke Masjidil Haram. Sebagaimana Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram." Jadi awalnya ke Masjidil Aqsa kiblatnya. Sekarang ke mana? Ke Mekah. Masjidil Haram di Mekah. Biar ngantuk, saya buat begitu biar ngantuk. Paham ya? Kemana menghadapnya sekarang? Ke kiblatnya kita kemana? Ke barat. Iya ke barat. Iya tidak apa-apa ke barat. Maksudnya ke Mekah itu ya. Mekah. Makanya dulu ada ya Mbah Bolong itu dulu menentukan kiblatnya Masjid Ampel itu dulu di antara karomahnya bisa ngeliat langsung Ka'bah. Makanya dijuluki Mbah Bolong. Jadi ngepaskin kiblatnya. Iya. Makanya di masjid yang lama itu kalau sampai lihat ada beberapa tiang itu bolonginya di situ kan. Itu yang kedua ya. Kejadian kedua di bulan Sya'ban adalah perubahan arah kiblat. Terus juga kejadian juga di bulan Sya'ban itu adalah diangkatnya amal kita kepada Allah. Laporan pertanggungjawaban tahunan. Amal kita diangkat sama Allah itu ditunjukkan dibawa oleh Allah, kepada Allah itu di bulan Sya'ban. Itu amal apa? Laporan pertanggungjawaban tahunan. Iya, setiap bulan Sya'ban. Kalau mingguan setiap hari Kamis ya.
Kemudian Nabi Muhammad ditanya, Nabi, kenapa engkau puasa Senin dan Kamis? Kalau Senin karena hari lahirku, kalau Kamis karena hari dia itu diangkat amalnya umat manusia ke Allah, itu hari Kamis. Karena itu Nabi ingin ketika diangkat ditunjukkan sama Allah amalnya dalam keadaan berpuasa. Ada berapa sudah kejadian di bulan Sya'ban? Perintah selawat turun di bulan Sya'ban. Perubahan arah kiblat turun di bulan Sya'ban. Diangkatnya amal kebajikan kita, buku amal kita ditujukan kepada Allah di bulan Sya'ban. Bahkan diantara juga fadilah-fadilahnya untuk kita perbanyak puasa di bulan Sya'ban, ya. Di sini ada hadis fadlus siyam fi Sya'ban. Wa qad su'ila an-nabi wa qad su'ila Rasul alaihi salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam ayyus shaum afdal ba'da Ramadan? Qala Sya'ban li ta'zimi Ramadan. Qila fa ayyus sadaqah afdal? Qala sadaqatu fi Ramadan. Qala At-Tirmidzi haditsun gharib. Ada keterangan, ada hadis Nabi Muhammad pernah ditanya. Puasa apa yang paling afdal Nabi setelah Ramadan? Tentu yang paling afdal puasa Ramadan ya, karena wajib ya. Ya. Kalau ada dia ditanya, salat apa yang paling afdal? Salat 5 waktu. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya. Puasa apa Nabi yang paling afdal setelah bulan Ramadan? Puasa di bulan Ramadan. Maka Nabi mengatakan puasa Sya'ban untuk menghormat bulan Ramadan. Jadi niat kita puasa Sya'ban ini untuk, ya istilahnya warming up ya, supaya nanti ketika hari pertama tidak lupa minum teh, makan soto. Kenapa lupa? Iya, karena Sya'ban tidak pernah puasa, jadi kaget. Puasanya hanya Ramadan saja. Olahraga saja ada warming up-nya ya, main sepak bola ya. Coba lihat tuh, pemain bola tuh sebelum turun ke lapangan lari-lari dulu ya, mau gantikan pemain yang sedang main, iya, lari dulu, pemanasan dulu. Kita juga gitu. Jangan masuk Ramadan baru puasa, masuk Ramadan baru giat baca Quran. Seharusnya dari Rajab. Para salaf itu mereka pemanasannya sejak Rajab. Rajab itu sudah mulai. Sya'ban semakin hangat, ibarat mesin itu semakin panas. Jadi kalau udah waktunya lomba tuh ngebut pas. Kita kan enggak, hari pertama banyak dari subuh tidur sampai zuhur. Zuhur sholat, habis sholat tidur lagi sampai asar. Asar sholat, tidur lagi sampai adzan. Koceng bisa Bang Adik. Lu kan Beb, ibadah asal apa, tidurnya orang puasa kan ibadah, iya. Apalagi kalau dibawa baca Quran kan saja lebih hebat. Pakai etikaf. Ya dari ya puasa ya, karena di bulan ini dihaturkannya amal kita kepada Allah di bulan ini, ditujukan amal kita di bulan ini. Adapun amal kita yang mingguan itu hari Kamis tadi ya. Kalau amal harian kapan? Pergantian saat sholat subuh dan sholat asar ya. Mana tadi? Hilang dah. Terus bui. Iya, salat subuh dan salat asar. Walabdu fi ihda riwayah qala ijtajtami'ul malaika al-lail wa malaikatun nahar fi salatil fajr wa salatil asr. Jadi amal kita itu laporan hariannya subuh sama asar. Karena mau perubahan dari siang menuju malam itu kan asar ya. Asar itu kan waktunya kan sampai menjelang, sampai terbitnya tenggelamnya matahari. Iya. Kalau maghrib kan sudah awal hari sudah gelap.
Iya. Kenapa matahari tenggelam? Kenapa? Adik-adik, kenapa matahari tenggelam? Karena tidak bisa berenang. Ada pas tenggelam. Jadi malaikat berkumpul, malaikat malam dan malaikat siang itu berkumpul di saat sholat fajar dan sholat asar. Berkumpul di sholat fajar, jadi sholat fajar itu maksudnya sholat subuh ya. Jadi sampean kalau niat usolli fardhul fajri boleh, ya. Tapi yang umum usolli fardhus subhi. Biasanya yang diganti itu sholat sunnahnya. Usolli sunnatal fajr atau usolli sunnah qobliyatas subhi. Sama-sama bisa ya. Iya. Hei, kamu kok sholat sunnah fajar? Dan barangkali sampean baru ngeding pas bosan. Tidak, sama-sama betul itu. Yang umum usolli qobliyatas subhi. Boleh juga usolli sunnatal fajr. Itu kata Nabi lebih baik daripada bumi dan seisinya. Jadi kalau sampean sholat qobliyatus subuh itu orang yang paling kaya. Karena itu jaga ya sholat-sholat yang bergantian antara hari itu, yakni pelaporan tanggung jawabnya disampaikan kepada Allah di sholat subuh dan sholat asar. Jangan sampai, biasanya emang orang tuh kan yang luput tuh kan subuh sama asar ya. Asik-asiknya main bola itu, namanya saya masih kecil dulu. Apalagi kalau musim Agustusan gerak jalan tak sholat. Ya kan anak-anak habis sekolah main-main lupa, banyak lupanya. Kalau zuhur mungkin sholat di sekolah dia. Subuh juga gitu. Kebanyakan yang lewat tuh subuh sama asar. Itulah beberapa kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Sya'ban. Alhasil kembali kepada tadi ya. Bulan Sya'ban ini bulan untuk menghias diri. Kenapa? Karena kita akan kedatangan tamu yang namanya bulan Ramadan. Setelah kita bersih-bersih dosa dari dosa di bulan Rajab, kemudian menghias diri dengan selawat di bulan Sya'ban, di samping juga mengikuti sunnah Nabi Muhammad ya. Apa sunnah Nabi yang belum kita amalkan, kita amalkan. Itulah hakikat menghias diri. Setelah itu masuk bulan Ramadan, rumah sudah bersih, ibarat tamu ketika masuk ke rumah kita sudah wangi, sudah bersih, sudah ada hiasan lampunya, tamunya kerasan di rumah kan? Ya tidak? Ya. Kerasa. Tapi kalau kita bersih-bersihnya ketika tamu sudah masuk, iya, Ustaz Amin sama Ustaz Lutfi sama adik-adiknya, kita masuk baru bersih-bersih. Kita baca burdah, sahibul bait bersih-bersihan. Kan tak menarik ya? Tak niat nerima tamu itu berarti. Kita juga begitu. Jadi harusnya dari sekarang startnya. Iya. Oke lah, Rajab sudah lewat, sekarang start. Perbanyak kita selawat, istighfar juga perbanyak. Karena nanti ketika masuk bulan Ramadan sudah terbiasa dengan ibadah. Baca Al-Quran dari sekarang. Biasakan sehari paling tidak setiap selesai sholat mungkin satu halaman nih. Jangan nunggu Ramadan saja. Itu pun karena dikasih mic sama kolak kacang hijau datang tadarusan. Mic-nya mati, kolaknya tidak datang, besoknya tidak hadir lagi tadarusan. Kita ini baca Quran tidak hanya menunggu bulan Ramadan ya. Iya. Kamu baca Al-Quran nunggu Ramadan saja? Enggak kan? Setiap hari kita baca ya. Jangan sampai seharian kita nggak baca Al-Quran. Masa sampai dikasih surat tidak dibaca-baca? Surat cinta dari kekasih sampai baca. Masa surat dari Allah tidak sampai baca? Iya, tidak pantas. Mudah-mudahan bermanfaat. Ayo semangat kita menyambut bulan Ramadan. Tandanya ya mulai sekarang ini. Itulah yang kita dengarkan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.